Ya, memang terlalu dini untuk menyimpulkan nasib sang putri Partai Demokrat ini. Apakah akan sebagai terdakwa atau terpidana, atau justru bebas dari jerat hukum yang akan membuatnya terpisah dengan ketiga buah hatinya, Kianu, Salwa, dan Alia. Kita akan minta apakah hakim mau memanggil mereka, mengabulkan permohonan kita. Kita juga selalu ngotot agar penyidik diikutkan, dipanggil sebagai saksi. Sampai sekarang belum dikabulkan. Syahrini juga sedang kasmaran. Siapakah pria yang beruntung mendapatkan cinta Syahrini? Benarkah dalam waktu dekat ini, Syahrini siap melangkah ke jenjang pernikahan bersama sang pujaan hati? Namun kenyataannya tak mungkin. Mengapa harus kau orang yang Syahrini pun akhirnya menyerah. Setelah sekian lama kehidupannya hampa tanpa guratan cinta seorang pria, Syahrini pun mulai membuka hati. Lalu siapakah sang pangeran yang beruntung bisa menaklukkan hati Syahrini? Hati Syahrini berbunga-bunga, sekujur tubuhnya pun gemetaran. Kemarin, tepat di perayaan Hari Valentine, si jambul katulistiwa ini mendapatkan sesuatu yang semakin membuatnya menari di awang-awang kebahagiaannya. Ya, saat tengah mengisi acara mega konser RCTI bertajuk Cintaku Sesuatu Banget, si teteh cantik ini dikejutkan dengan suara sang kekasih yang tiba-tiba saja menghubunginya lewat telepon. Sungguh kejutan cinta yang sulit terlupakan bagi Syahrini. Pasalnya, kejutan yang diberikan kekasihnya itu merupakan jawaban mengenai teka-teki hubungan asmaranya tersebut. Halo, my love. Hey, Bubu. gimana acara kamu di sana? Where are you, honey? Thank you so much. I really miss you. Thank you bunganya. Bagaimana sesuatu macam-macam? Where are you, honey? Halo, Halo, baby. Bubu. Thank you for the flower. Thank you so much. I no love problem. you. You are most welcome. I love you, Bubu. Love you too. Sosok dia adalah sosok yang begitu menspesialkan aku, memperlakukan aku seperti princess. Tiap hari banjir perhatian, setiap pagi, setiap seminggu sekali bunga. Terus aku tadi pagi juga dapat bunga, dapat kado spesial. Itu buat aku sangat menghargai siapapun dari manapun dia. Aku sangat menghargai perhatian begitu luar biasa, penuh dengan cinta. Pria itu memang sangatlah istimewa di hati Syahrini. Bahkan saking istimewanya, Syahrini pun memanggil kekasihnya itu dengan sebutan Bubu. Sebuah panggilan sayang dari seorang gadis untuk seorang pria. Bubu adalah pria asal negeri jiran dan bukan berasal dari kalangan selebritis. Bubu, panggilan sayang aja. Dia juga manggilnya gitu, kadang baby. Baby, bubu, kadang gitu. Gak, aku suka lucu-lucuan bercanda sama dia. Jadi keterusan. Ya, sesuatu kini memang telah ada dalam hati Syahrini. Hubungan jarak jauh yang tengah dirajut Syahrini bersama sang kekasih, nyatanya tak melunturkan sedikit pun besarnya cinta mereka. Sifat sang pacar yang humoris, nyatanya kian menambah panjang deret kerinduan Syahrini kepada kekasihnya tersebut. Ngangenin kalau ininya, kalau lagi bercanda tuh lucu gitu. Terus ngangenin aja dia, aku kan suka ngomong, ya kan, dia suka ikut, ya kan. Kini cinta itu pun telah terpaut. Kegundah-gulanaan hati Syahrini akan seorang kekasih pun terjawab sudah. Dan acara fitting kebaya yang dilakukan Syahrini beberapa waktu lalu, nyatanya semakin menjelaskan galur cinta yang kini tengah membara di hati Syahrini. Semoga saja pertautan dua hati ini akan membawa Syahrini dan sang kekasih ke gerbang pelaminan yang telah diimpikannya selama ini. Mamaku sangat welcome. Insya Allah kalau memang kata mama jodohnya dan memang seiman, yang harus paling penting itu mama sih ridho-ridho aja, restu pasti. Asalkan bisa membimbing kamu dunia akhirat. Lantas seperti apa pergulatan hati Angelina Sonda kala tengah duduk di kursi pesakitan lantaran kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan dirinya?
Angelina Sondah benar-benar berada di ujung tanduk. Kemarin, setelah ditetapkan sebagai tersangka, istri almarhum Adji Massaid ini menjalankan serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Angie hadir sebagai saksi untuk terdakwa kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan Nasaruddin. Angie yang datang mengenakan kemeja berwarna putih, membantah sejumlah pertanyaan terkait aliran dana Wisma Atlet. Keterangan si Angie sama Juliani sama Rosa bertolak belakang. Kalau dua-duanya bertolak belakang, berarti kan pasti salah satu pasti palsu, satu yang benar. Padahal itu sangat menentukan untuk nasib si Nasaruddin. Makanya tadi karena majelis tidak tegas, makanya saya bilang ke majelis, ya kalau gitu kita nggak usah bersidang lagi, langsung aja hukum klien saya ini. Untuk apa lagi? Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Kejamnya dunia politik memang telah menyeret Angie ke tubir jurang kehidupannya. Belum usai perkara kasus korupsi yang menimpanya, Angie justru kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit. Usai memberikan kesaksian, suasana ricuh pun sempat mewarnai persidangan Angie. Sejumlah wartawan terlibat bentrok dengan sejumlah polisi pengaman Angie. Bahkan beberapa ormas pun sempat terlihat berdemo menuntut keadilan dalam kasus tersebut. Come on guys, come on. Santai dulu. Jangan dorong. Ya, memang terlalu dini untuk menyimpulkan nasib sang putri Partai Demokrat ini. Apakah akan sebagai terdakwa atau terpidana, atau justru bebas dari jerat hukum yang akan membuatnya terpisah dengan ketiga buah hatinya, Kianu, Salwa, dan Alia. Kita akan minta apakah hakim mau memanggil mereka, mengabulkan permohonan kita. Kita juga selalu ngotot agar penyidik diikutkan, dipanggil sebagai saksi. Sampai sekarang belum dikabulkan. Bagi Anda para Twips mania, jangan lupa follow terus film berjudul Republik Twitter yang telah tayang serentak mulai hari ini di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dan tadi malam, pemutaran film yang berkisahkan tentang kehidupan para anak-anak muda pengguna jejaring sosial Twitter ini dihadiri para artis-artis pendukung seperti Laura Basuki, Tio Pakusadewo, Abimana Arya Setia, dan juga Jennifer Arnelita. Aku tadi baru dapat email penting dari orang hebat. Ada job besar. Hari ini suara rakyat itu suara Twitter, Pak. Kamu tuh sebenarnya mau pacaran sama aku? Apa sama follower-follower kamu sih? Lo? Gue? Pemirsa kabar-kabari, jangan lupa saksikan Republik Twitter di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 16 Februari 2012. Ada kami, dijamin asoy. Luar biasa. Sebentar lagi, the biggest talent show di Indonesia akan dimulai. Cherry Bell. Tuh lalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu. Liriknya tuh Anang, liriknya buat Anang. Itu Ahmad Dhani itu liriknya. Saya Anang Hirmansyah. Saya Agnes Monica. Saya Ahmad Dhani. Juri Indonesian Idol. Mungkin kamu the next Indonesian Idol. Pemirsa, ajang pencarian bakat terbesar tahun ini kembali akan digelar mulai 17 Februari 2012. Nantikan segera Indonesian Idol 2012 menghadirkan juri-juri spektakuler dan para peserta dengan kualitas suara yang dahsyat dari seluruh pelosok tanah air, tentunya hanya di RCTI.
Sampai di sini kebersamaan kita, saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.